Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghafirid dambi wa qabilit tabi syadidil iqab, dzitalu la ilaha illahu ilaihil masir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah di masjid yang mulia ini, di Masjid Al-Furqan rahimakumullah, ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kesempatan dumateng kita sami menunaikan kewajiban kita yang itu merupakan satu kebutuhan di antara beberapa kebutuhan yang insya Allah itu akan menjadi pembela kita besok di yaumil akhir, inggih menika menunaikan salat maghrib kanthi berjamaah. Mugi-mugi salat maghrib ingkang kita sami tindakaken menika menjadi pembuka pintu berkah dan kemudahan di awal malam ini hingga menjelang subuh esok hari. Dengan kita melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan ibadah kita, rentang antara maghrib nanti ada sholat isya. Kemudian setelah sholat isya sampai menjelang subuh ada beberapa kegiatan yang sangat manfaat dan dianjurkan oleh Allah dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang insya Allah itu semua akan menjadi pemberat mizan kita, akan menjadi pemberat amal baik kita besok di yaumil akhir, yang imbasnya kalau amal kita yang banyak timbangannya berat, insyaallah faman sakulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatir radiyah, pada surat Al-Qari'ah. Barang siapa yang timbangan amal baiknya berat, mereka punya hak akan mendapatkan tiket kehidupan yang penuh ridho Allah,
yaitu di surganya yang penuh dengan beberapa kenikmatan, yang insya Allah surga dan neraka nanti akan kami sampaikan pada kuliah Jumat pagi, mudah-mudahan kalau Allah memberikan umur panjang kepada kita bisa bertemu. Jadi sholat atau ibadah wajib maupun ibadah sunnah, itu sholat sunnah dan sholat wajib itu merupakan kewajiban dan anjuran yang harus kita, kewajiban dari Allah dan anjuran dari Rasulullah yang harus kita tegakkan sekuat tenaga kita, selagi senyampang usia masih ada pada diri kita masing-masing. Amargi menawi sampun ndak ada nyawa di tubuh kita masing-masing, tamatlah seluruh kegiatan amal kita. Habis, artinya berhenti total, kecuali kita tidak bisa apa-apa kecuali amal ibadah yang sudah pernah dilakukan pada masa hidupnya. Iza matta ibnu adama in qata'at amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyah au ilmun yuntafu bi aw waladun salih yad'ulah. Seluruh anak Adam nek mati, kalau sudah meninggal dunia putus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang amalnya akan mengalir terus walaupun kita sudah mati. Contohnya membuat masjid, kita ikut membantu memakmurkan masjid dengan beberapa ketentuan. Mungkin ketika ada permohonan dari masjid, dari pengurus masjid untuk perbaikan masjid, untuk sarana-sarana yang bisa untuk kita gunakan ketika kita ada di masjid, itulah yang namanya sedekah jariyah, yang besok akan menemani kita, akan menjemput kita. Itu. Tidak hanya itu saja, barangkali Bapak Ibu mungkin panjenengan di rumah punya sumur yang baik pada masa belum ada PAM. Yang lain sumurnya enggak enak, bau, enggak sedap. Panjenengan punya sumur yang airnya sedap. Berikan izin kepada tetangga kita yang membutuhkan, atau mungkin buatkan saluran yang ada di depan rumah kita untuk digunakan orang banyak yang membutuhkan itu. Itu namanya juga sedekah jariyah. Tidak hanya itu saja, barangkali Bapak Ibu mungkin di tempat tinggal panjenengan kebetulan jalannya sempit, atau mungkin ada tetangga yang berada di belakang kita. Apa salah kita memberikan ruang sedikit untuk jalan menuju ke rumahnya? Itu sedekah jariyah. Bapak Ibu rahimahullah, marilah kita lakukan itu. Senyampang kita masih hidup, ngone wis mati ora iso apa-apa, Bu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, kita punya sedikit ilmu. Rasulullah berkata, "Balighu anni walau kana ayah." Sampaikan kepadanya walaupun 1 ayat. Ko isone Al-Fatihah, sampaikan kepada mereka-mereka yang tidak paham dengan Al-Fatihah itu. Makna, arti, maksud, tafsir, kesimpulan dari Fatihah itu apa? Sampaikan kepada mereka-mereka yang enggak punya. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Andai kata kita mati, saya sudah mengajarkan Fatihah kepada anak saya,
anak saya kepada anaknya, anaknya kepada anaknya, terus sampai dunia kiamat kita masih mendapatkan ganjaran dari itu. Kemudian yang ketiga, waladun soleh. Marilah Bapak Ibu kita coba, kita bersama-sama. Mungkin anak-anak kita yang sudah gede, sudah dipersiapkan menjadi anak yang soleh, mendoakan kedua orang tua yang masih hidup, apalagi yang sudah mati. Itu sedekah jariyah Bapak Ibu yang akan menjemput kita, yang akan menemani kita. Waladun yang soleh itu ketika kita berada di sirat, akan menuju ke tempat surga, di bawahnya ada neraka. Anak yang kemarin dibicarakan oleh Ustadz kita, Bapak Ali Sobar, anak yang dibiarkan akan mengakibatkan kita berada di surga, akan ditarik ke neraka. Tidak dibiarkan untuk mengetahui dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Sebaliknya, anak juga bisa mengangkat derajat orang tuanya. Manakala mungkin orang tuanya ada dosa kemudian berada di neraka, ayah ibunya mungkin. Ada satu riwayat yang cukup kuat. Pada saat itu ada seorang anak yang memang sudah dipersiapkan oleh orang tuanya. Dia menjadi hafiz Quran, menjadi anak yang soleh, selalu berbakti kepada orang tuanya. Ketika disuruh masuk ke surga dengan hafiz Qurannya itu, anak itu bengong, gak mau masuk ke surga. Malaikat bingung tanya, fulan, ngapain kamu di rumah surga kok rak gelem? Akeh wong sing antri pingin mlebu surga, kowe kon mlebu surga kok ora gelem. Saya tidak mau selama orang tua saya masuk ke surga dulu. Nah, akhirnya yang di neraka orang tuanya itu karena jasa orang tua orang anak itu bisa hafiz Quran, mengamalkan Al-Quran, berbuat baik kepada orang lain, tarik. Jadi anak itu bisa membahayakan, juga membuat kita hina, juga membuat kita mulia. Tinggal bagaimana kita cara mendidiknya, Bapak Ibu rahimahullah. 3 hal ini perlu penjelasan perhatikan. Mumpung kita masih hidup, kalau sudah mati sudah tidak bisa berperan apa-apa, melakukan peran tidak bisa. Yo sangune sing wis dilakoni nalika urip kuwi. Nek ora ana jariyah, jariyah kan nanti ada 3 nggih. Sedekah, ilmu yang bermanfaat, kemudian waladun sholih. Monggo persiapkan. Mungkin kita punya cucu kita persiapkan agar supaya menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Bagaimana caranya? Ya kita titipkan ke pendidikan agama yang kuat dengan harapan, dan kita berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan keturunanku menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Lantunkan itu Bapak Ibu. Nek ana putune arep mangkat sekolah, doakan itu. Semoga kamu menjadi anak-anak yang soleh, jadi manusia yang bermanfaat. Itu. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan beberapa contoh-contoh dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Insya Allah kita adalah orang-orang yang cinta Rasul. Bukti ini, nalika panjenengan salat, panjenengan kirim salawat kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Satu hari kira-kira 9 kali kita bersolawat kepada Rasul setiap sholat. Duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali,
Isya 2 kali, subuh sekali. Kenapa subuh sekali? Karena subuh hanya 2 rakaat yang tawaruknya hanya sekali saja. Tidak ada duduk iftiras, nggak ada. Tapi ada sekelompok orang yang kemudian melakukan itu. Mungkin nggak tahu atau mungkin memang ajarannya seperti itu. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa setiap kali kita melakukan sholat akan melakukan salam, itu harus dengan duduk tawaruk. Sholat sunnah 2 rakaat, karena kita akan salam, ya duduk tawaruk, bukan duduk iftiros. Sholat subuh juga begitu. Mungkin di antara kita ada, barangkali karena tidak ngerti, belum tahu. Jadi setiap kali kita melakukan sholat akan melakukan salam, duduklah dengan duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir. Gitu Pak, jangan sampai lupa. Mungkin kecuali ada tanya, lah saya bermasalah Pak, nek duduk tawaruk ora iso. Kenapa? Ada mungkin sakit. Silakan nek sakit. Kalau sudah sakit kembali dong. Isora sakit kok koyo kuwi wae. Jadi tidak meniru contoh Rasulullah SAW. Di dalam Kebutuhan Tarjih halaman yang berapa saya lupa. Itu ada hadisnya. Monggo panjenengan priksani. Yang punya loh. Yang punya itu dilihat, kemudian diberitahukan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, biar tidak terlalu jauh kelirunya. Bapak Ibu rahimahullah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan pahala dari Allah dan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, perkenankan saya ingin menyampaikan materi yang berjudul Ghafirul Azab. Allah itu maha mengampuni segala dosa-dosa kita. Al-Ghafirul Al-Azab. Ghafir pengampun, Al-Azab kesalahan, kekhilafan, kemaksiatan atau dosa. Di dalam surat yang ke-40 ada yang menyebutkan surat Ghafir, ada juga yang menyebutkan surat Mukmin. Bukan Al-Mukminun, bukan, Mukmin. Di dalam ayat yang yang ketiga Allah berfirman, Ghafirid dambi wa qabilit taubi sadidul iqab zitoli la ilaha illahu ilaihil masir. Shadaqallahul azim, ayat 3 surat 40, yang artinya yang mengampuni dosa-dosa. Jadi Allah adalah yang mengampuni dosa-dosa, menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan selain Allah. Yang memiliki tadi adalah, dan Allah bersifat menerima seluruh kita. Nanti kalau sudah mati, kembalinya tidak kepada siapa-siapa, kembalinya kepada Allah. Wa ilaihil masir. Nek naliko kita semua sudah tidak ada di dunia, mati, mereka-mereka yang sekarang saudara kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu berada di alam barzah, alam penantian. Ruhnya, jasadnya berada di kuburan. Alam barzah dengan kuburan beda Pak. Kalau kuburan berada di dunia,
Tapi alamnya namanya alam barzakh, alam di mana orang-orang yang telah meninggal dunia sebentar transit untuk menunggu yaumul fasl, menunggu hari pembalasan, menunggu hari keputusan, namanya yaumul fasl atau yaumul hisab atau yaumul jaza atau yaumul qiyamah atau yaumuddin. Nah itu Bapak Ibu rahimahullah. Nah, ayat ini asbab nuzulnya adalah sebagai berikut. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwa orang-orang kafir yang membangkang dan kejem, bengis, serta tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, namun Allah masih memberikan kesempatan kepada orang-orang itu yang mau bertobat. Berarti Allah itu memiliki sifat kasih sayang dan keras hukumannya. Tetapi Allah tidak mendahulukan azab sebelum mereka itu. Allah membuka pintu seluas-luasnya tobat bagi mereka-mereka yang membangkang dengan perintah Allah, tidak percaya dengan Rasul, tidak percaya dengan kitab yang dibawa Rasul. Kalau Allah mendahulukan sifat azab itu, kejam itu, bisa saja. Tapi Allah itu mendahulukan sifat kasih sayangnya kepada umatnya. Nah, mereka-mereka yang kemudian berniat untuk kembali kepada jalan tauhid, Allah akan menerimanya. Tetapi mereka-mereka yang tidak mau, yaitu risiko, Allah akan menjatuhkan azab karena sudah diberi kesempatan. Sebelum kita maut, marilah orang-orang yang selalu mungkin melakukan kemaksiatan kembali. Allah tetap akan menerimanya kembali, dengan catatan orang itu mau mengakui kesalahannya, minta maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, berjanji tidak akan melakukan lagi, kemudian diikuti dengan amal soleh. Tidak hanya sekedar tobat, hari ini tobat ngisuk kumat, tobat sambel. Hari ini ketika makan sambel saya kapok ora pangan sambel, ngisuk ono wong pangan lotek kok pingin melu mangan meneh. Itu namanya Allah tidak akan menerima tobat itu. Namanya melecehkan kemurahan Allah yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu rahimahullah, monggo, mungkin yang punya saudara, sing duwe saudara mungkin ke ora yakin bener dengan hari akhir, diingatkan, diajak. Bagaimana mengajaknya? Ayo bareng-bareng kita dolan ke Masjid Al Furqon. Nah, sementara itu kita ajak bermain di sini. Kemudian dia seki yuk cacak melu kaya aku tak sholat, kemudian sama jalan sholat. Saya sholat kemudian ditahan. Pas ada pengajian barangkali itu ben ngrungokke, ben kupingnya itu bolong. Tapi ada pula yang diajak kemudian datang diberitahu, selepas itu apa itu apa, embuh nasihatnya masuk ke telinga kanan, lewat bablas ke telinga kiri, enggak sedikit pun nyantel apa yang disampaikan oleh para ulama, para penceramah. Mudah-mudahan di sini tidak seperti itu. Makanya etika Bapak Ibu, etika ketika kita berbicara dan mengajak bicara, ketika kita berada di lingkungan seperti ini, etikanya itu umpamanya pengen ngobrol, ya jangan tidak di sini.
Pengen ngobrol ya berada di luar. Kalau di sini ada orang bicara, etikanya kita yang mendengarkan. Panjenengan yang ada di situ mendengarkan. Nek jenengan tako, aku rungokake, tak jawab. Nah, itu namanya etika dalam rangka berkomunikasi di sebuah majelis. Bapak Ibu rahimahullah ingkang kula hormati, ya. Jadi walaupun orang itu sudah sangat terlalu melampaui batas dalam rangka tidak yakin dengan hari kiamat, tidak yakin dengan Allah, tidak yakin, tidak percaya dengan utusannya, tidak percaya dengan azab dan nikmatnya. Dosa kan? Tapi Allah tidak akan mengazab dengan dosa itu, tetapi Allah memberikan peringatan, ayo bali. Nek wis diangatke ora, yuk tunggu nanti. Pada saatnya setelah ajal kita datang. Masa perputaran dunia ini masih diizinkan oleh Allah dan sudah ditentukan. Namanya ajal, batas waktu. Yo, ora iso apa-apa Bapak Ibu. Kemudian turunlah ayat ini, ayat itu tadi. Ayat ke-3 surat ke-40. Nah, kemudian pada ayat ini juga pada ayat 3 surat 40 ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai 5 sifat. Nah, di antara tadi itu ya yang berbunyi Ghafirid dambi, Allah itu mengampuni dosa-dosa. Wa qabilit taubi, dan menerima tobat orang itu. Sifat yang pertama, Allah mengampuni dosanya. Kemudian akan menerima tobat orang yang bertobat. Tidak hanya itu saja, Allah memiliki karunia, nikmat, pemberian, anugerah. Dan Allah pun memiliki sifat menghukum dengan keras. Yang kelima, Allah adalah tempat kita kembali. Nah, maka dari itu moga Bapak Ibu, sekali lagi marilah kita bersama-sama untuk merenungi ayat 3 surat 40. Walaupun banyak dosa yang kita lakukan, insya Allah penjelasannya pengampunan dosa, sifat Allah Subhanahu ini ditegaskan pada ayat lain, pada Quran yang lain, pada surat lain yang terjelas yang dituliskan oleh Allah dalam surat yang ke-15 ayat yang ayat yang ke-49. Surat 15 ayat yang ke-49. Nabi ibadi anni ana ghafurur rahim. Kabarkan kepada manusia, kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah, kata Allah. Nah ini, ani, sesungguhnya anak aku, kata Allah, Ghafurur Rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi maha pengampun dan penyayang. Walaupun Allah bisa saja mereka-mereka yang sudah diingatkan berkali-kali langsung dihukum. Ya, pernah dilakukan oleh Allah pada masa sebelum Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, ya, Nabi Musa, yang dilakukan oleh kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian. Itu Nabi Su'aib
ketika menyampaikan ajaran ya dicibir. Nabi Nuh juga diejek, tapi mereka itu tetap bersabar, hanya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, lebih baik aku mati karena aku nggak sanggup menghadapi umatku seperti ini. Kata Allah, sabarlah kamu, satu saat nanti akan aku hancur leburkan. Ya, kebuktinya ketika Nabi Nuh dilanda banjir bandang, seluruh daratan di daerah itu tenggelam, dan orang-orang yang ingkar, yang musyrik, yang kafir ikut tenggelam, kecuali beberapa orang saja yang selamat karena mengimani Allah dan mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Itu Bapak Ibu. Jadi dalam ayat ini dikabarkanlah pada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam surat yang ke-39, surat Az-Zumar ayat yang ke-49, ayat yang ke-53, juga Allah memberikan penjelasan kepada kita, memberitahu kepada kita agar supaya kita tidak terikut serta mereka, meniru gerak-gerik mereka. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya. Iya, seluruh dosa-dosa akan diampuni. Tentunya kepada mereka-mereka yang mau mengakui dosanya dan minta ampun kepada Allah. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kesempatan ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingkar dan musyrik, munafik kepada Allah. Tempo dulu, barangkali tempo sekarang juga ada. Pasti karena Quran ini berlaku sepanjang masa, selalu update, relevan dengan peristiwa-peristiwa yang sekarang terjadi dan dulu pernah terjadi. Nah itu Bapak Ibu. Maka dari itu monggo bersama-sama kita. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan penjelasan kepada hambanya, kepada umatnya melalui hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Quran, tetapi tertuang di dalam hadis Rasul, dan redaksinya itu dari Rasul sendiri, yang artinya begini Bapak Ibu. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu melakukan kesalahan di waktu siang. Jadi Allah tahu siang hari kita bekerja apa, mungkin ada salah, mungkin ada khilaf, ada maksiat. Allah mengingatkan, maka mintalah ampun padaku. Ketika siang hari kita bekerja, kita manfaatkan malam hari untuk minta ampun kepada Allah atas perilaku kita yang dilakukan mungkin pada siang hari itu salah, bermaksiat. Maksiat itu banyak bentuknya Bapak Ibu. Allah mengatakan, mohon ampunlah kamu sekalian pada malam harinya kepadaku, pasti aku akan mengampuni dosa-dosanya. Tapi kesempatan ini kadang-kala tidak kita gunakan, ya. Kita nggak sadar siang hari gawe opo, kesalahan opo, malam hari lupa, ya karena payah, mungkin karena kesel, lupa, kemudian tidur begitu saja. Padahal kesempatan untuk minta ampun tidak hanya pada malam hari menjelang subuh, enggak. Pada awal malam juga boleh kita merenungi, aku mau isuk ngopo yo, gawe salah karo sapa yo,
tidak melakukan perintah Allah apa ya? Nah itu kita mintakan pada malam harinya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Itu nggih. Jadi kita di siang hari pasti Allah tahu kita itu manusia di siang hari mungkin melakukan kesalahan. Tapi Allah kemudian tidak memutuskan disiksa, enggak. Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita, wahai hamba-hambaku, mohon ampunlah kamu pada aku, pasti aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Muslim. Ini satu bukti Bapak Ibu, Allah tidak mengedepankan azab, tapi mengedepankan taubat, memberikan kesempatan kepada kita untuk minta ampun. Itu saja Bapak Ibu rahimallah, masih kira-kira separuh dari materi besok hari Kamis yang akan datang. Matur nuwun, kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.